Sebentar. Logi kalimat itu Tidak pernah ada dinyatakan umat Kristen di dunia ini ya Yesus sebagai tumbal. Kau paham itu? Loh, saya mengakui itu. Kenapa kau bingung? Makanya kamu cepat. Aduh, di mana saya sesat kalau mengatakan itu? Di mana Dikatakan dalilnya? Yesus tumbal. Di mana dalilnya? Orang yang mengatakan seperti itu sesat, di mana dalilnya, Le? Di mana Yesus dikatakan sebagai tumbal? Coba dalilnya. Kalau orang yang mengatakan seperti itu sesat, di mana, Le, dalilnya? Semua ingat ya kata-kata Tuhan, ingat ya. Ingat Wahyu ya, ingat Wahyu 22. Malah petaka akan menimpa ya. Jika ada yang bernarasi menambah, mengurangi. John, ya. Dari mana keluar kata tumbal dari mulutmu? Dari mana? Ayat mana kamu pungut? Kata mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang Tumbal. Dari mana kamu pungut kata tumbal? Dari mana kata tumbal yang kau pungut, dari mana? Tumbal itu artinya korban. Enggak, tegas dong, laki-laki dong. Jangan kayak cewek Kamu dong. laki-laki Yang dan perempuan dibaca ya. oleh Winep itu arti tumbal itu adalah korban. Mana ditulis Bahwa Saudara kita John? Di mana ditulis kata tumbal John? dikorbankan dengan hewan, diganti dengan hewan ya. Pengorbanan selama ini adalah menggunakan hewan untuk penebusan Saudara John, dosa. di mana tertulis di dalam Yohanes? Makhluk hidup, John. John, Makhluk Aduh, hidup. kalian ini. John, Makhluk di hidup. mana Makhluk hidup. tertulis Hewan dan manusia itu makhluk di hidup. dalam Alkitab ada kata tumbal? Silakan John. Lu jelas itu mengorbankan untuk Enggak, saya keselamatan meminta. Dengar dulu saudara John. Saya dengar dulu saya. Masalah. Kau dengar ya. Di mana tertulis kata tumbal? Ya sama saja kalian tanya di mana tertulis kata Tritunggal di Alkitab, pasti nggak bisa Bukan kalian seperti itu. tunjukkan. Sudah kamu bertanya kembali saudara John. Kamu bagaimana? Di Itulah mana cocok tertulis logi. kata tumbal? Tumbal itu cocok logi kayak Tritunggal, cocok logi itu. Nah, berarti kau cocok logi. Boleh saya bicara? Mau nyanyi dulu. Cocok Teman-teman, logi. izinkan saya bernyanyi dulu. Bisa Boleh saya bicara? Saya bawa Sebentar. satu lagu dulu. Sebentar, John. Ini Saya harus bawa satu mengerti. lagu dulu mau menyanyi. Sebentar, kamu diam dulu, Bisa, Kak? Jonto. sebentar, John. Ini buang Saya aja. mau menyanyi. Saya mau menyanyi. Saya mau menyanyi. Udah nggak Nanti, punya. nanti. Saya mau Udah congor menyanyi dia. memuji syukur kepada Yesus Kristus. Buang Boleh aja dia nggak? berkata, buang aja dia Jangan. berkata. Saya mau turun. Makanya semoga kamu bertobat ya John ya. Buang Nggak aja, ada buang aja. kata Saya mau tumbal ya. dulu. Makanya Boleh. Dia kalau Boleh John, saya nanti nyanyi. nyanyi penulisan di tengah Aja lah, bro. ya. Ganti topik. Semoga kau yang jangan. kau dengan Billy sudah selesaikan aja dengan Billy. Kita ganti topik aja gimana? Baik. Ah gitu. Bawa topik lama untuk apa? Dengan Ganti topik aja lah. segenap jiwaku. Peter, kunasihatin kamu dengan mulutmu, Peter ya. Aku mengasihi. Siapa kau Kamu nasihatin jangan aku? bersedek. Kamu siapa? Kamu jangan Aku tanya, kau Kamu siapa? jangan menuduh. Kamu jangan siapa? menuduh kami mau menumbalkan saya. Tuhan kami. Aduh, Kamu jangan menuduh. Tuhanmu aja Paham? tiga. Gimana itu? Tidak ada kami menyembah Tuhan tiga, Peter. Bapak, Aku dan anak, Bapa saudara adalah tiga satu. loh. John, begini, John, Yohanes ya. 10 ayat 30. Bapak Aku dan itu Bapa bukan adalah bukan satu. Anak biasa, bukan roh. luar biasa. Itu berbeda. Luar biasa. Ketiganya Peter. berbeda. Kau bilang satu. Kalau Yesus adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, Ah, Peter. itu ada berapa itu? Ada berapa? Ada jamak dan keesaan di dalamnya. Ada Aku dan berapa? Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu ada berapa? Ada dua, oknum? ada kejamakan tetapi satu dalam keesaannya. Udah, kau bilang dua oknum. Itu Ya perkataan udah. Tuhan Yesus. Aku dan Bapa. Aku dan Bapa itu Kalau perkataan Tuhan dia Yesus. bilang, aku dan Peter, Bapa adalah aku. Kau bilang Yohanes dua 10 ayat oknum. 30. Itu perkataan Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Ah, Kau satu menolak apa? perkataan Tuhan Yesus. Satu apa? Satu Tuhan, keesaan. Berarti Bapak adalah aku. Betul kan? Goblok kamu, goblok. Aduh. Kamu tuh orangnya Tapi kalian goblok. sangka Otakmu Bapak bukan cuci, aku. otakmu. Ya, Ya, nabimu kalian itu yang tahu mengatakan Bapak itu Aku. bukan aku. Kau bilang Esta Bapak sekarang. adalah satu.
Satu gimana? Satu apa? Aku dan Bapak adalah Satu satu. apa maksudnya? 10:30. Satu Iya, dalam satu apa? keesaan. Satu dalam keesaan. Nah. Satu dalam keesaan. Berarti dia sama. Gimana sih? Kenapa Satu kau dalam bilang keesaan. beda? Iya, aku dan Bapak kau adalah yang satu. Satu Kau apa? yang Satu apa? bilang, Satu. Yesus Satu dalam bukan keesaan. Bapa. Sekarang kau Aku bilang dan satu Bapak dalam adalah satu. keesaan. Satu hakikat. Yohanes yaitu 10:30. kepala. Gimana sih? Aku dan Bapa Gimana sih ini? adalah satu dalam keesaan. Tapi Sekolahmu kau sampai di mana bilang, sih? Bapa Sekolahmu dan sampai mana aku sih? itu beda. Kamu sih? Ngeyel Kamu sekolah kamu. nggak sih? Aku nih ada orang peribahasa mengatakan susah mengajarin orang, susah menang sama orang bodoh. Kamu tuh sekolah Udahlah, mana? brother. Sampai di mana kamu sekolah? Kalau Imani Enggak, aja kalian kamu pendidikannya apa? menumbalkan Yesus Kawan-kawan, ditunggalkan, kita akan Imani aja berputar-putar itu. kalau kalian begini. menumbalkan Peter, Bapa itu kau sendiri. mau ngajarin Peter, aku. Bapak Anak sekolahmu kemarin sampai mana? sore. menumbalkan Bapa. Kamu Luar tamat biasa SD nggak, Anak Peter? kemarin sore mau ngajarin tamat SD saya. nggak? Tahu Peter, apa kamu tamat kamu? SD enggak? Kamu Udahlah, tamat SD nggak enggak? usah kau tanya-tanya Kamu tamat SD enggak? aku. Hah? Ilmumu belum Pengangguran kamu sampai. seperti itu, hanya berkomal-komal kerjamu. Ah, kamu tamat SD enggak? 2/3 kali 3/2 berapa? 2/3 kali 3/2 berapa? Nanya matematika, Otakmu jongkok. Urusan Alkitab. Aduh, IQ jongkok. Satu tambah Berapa? satu 2/3 tambah kali satu 3/2 sama berapa? dengan 3. Aduh, Jongkok IQ-mu kawan. Satu. Ada pepatah tambah mengatakan satu, tambah susah satu menang melawan sama orang bodoh. dengan 3 Ya. itu matematika. Sangat mustahil menang melawan orang pintar, Kau tapi bilang susah satu menang sama tambah orang satu bodoh. tambah satu, 3. Ya, jadi begini nih Gimana orang bodoh ilmumu? ya. Jadi perkataan saya memang jauh lebih kasar perkataan dia. Dikatakan ada penumbalan di situ. Dari mana dia tahu kalimat itu? Cocok logi kamu kawan. Aku memang kasar. Aku diriku kasar. Tetapi lebih kasar mulutmu. Udahlah, kita ganti topik. Lebih kasar mulutmu. Yang 2/3 kali 3/2 Kalau saya berapa? udah naik ke Cepat. sini, kita 2/3 buat kali yang 3/2 baru. berapa? Kalau nggak sanggup kalian, 2, bilang lah. 3. 2/3 kali 3/2 berapa? Aduh, Jawab dulu matematika cepat. lagi gitu. 2/3 kali 3/2 berapa? Tanya dengan aku. Hah? Berkuuji dulu kepintaranmu. 2/3 kali 3/2 berapa? Mau menguji kepintaran bapaknya. 2/3 kali 3/2 berapa? Ini anak-anak Jangan kau bilang durhaka. 1 tambah 1 sama 1. Peter, Kau berkata buat sekolahmu sampai anak mana? dulu, kalau sudah Peter, kau bisa buat alat, kata-kata kau sama aku. Peter. Buktikan dulu kau mampu 3/2 dikali 2/3 berapa? Udahlah. Kamu mau cari pekerjaan nggak? Aku lagi cari lowongan ini. Ada mau jadi karyawanku nggak, Peter? Kau bisa ngomong Mau jadi sama karyawanku aku. nggak, Peter? Mau jadi Udahlah. karyawanku nggak? Peter, Udahlah, mau jadi aku karyawanku ini- nggak? Aku ini Hah? makan tidur. Nggak usah Makan bertanya. tidur, pengangguran Aku kamu ini- Peter ya. Aku ini Jadi pengangguran, begini Peter makan ya. tidur, Kalau nggak kamu usah pengen cari ditanya. koin untuk berkomal-komal ya, jangan kau bersilat lidah tentang Alkitab. Kau Tidak ada di situ katakan nyari koin siapa Peter, yang nyari ya. koin? Tidak Kau ada kata psikopat. tumbal. Dari mana Aku katamu wajah keluar nggak kata tumbal? jelas. Hah? Kalau saya Dari nih, mana nama keluar jelas. kata-kata kata tumbal? Marga Oke, jelas. saya Wajah selesai kawan. jelas. Ya. Kau Orang bodoh susah untuk namamu dikalahkan. pun nggak tahu, muka pun nggak jelas, akunmu palsu. Oke. Aku boleh bicara kan? Oke. Jadi gini Peter. Silakan. Kita mengacu Kalian bicara. kepada Nggak apa-apa gantian. Yohanes 3:16 Monggo lah, sorry, silakan. Yohanes 3:16 itu karena begitu besar kasih karunia Allah itu mengacu kemana? Kejadian 3 ayat 15. Itu harus dimengerti. Tidak ada kata tumbal itu. Yang meremukkan kepala ular itu yang mengacu kepada Yohanes 3 ayat 16. Karunia itu Yesus Kristus, bukan menumbalkan bro. Maka saya bilang, John Peter, kamu diselamatkan kenapa John Peter? Kita bicara di janji keselamatan itu dulu. Menurut kamu sekarang kamu diselamatkan kenapa? Karena penumbalan sesuatu kah? Kalau saya tidak, Peter. Saya diselamatkan karena apa? Karena perjanjian kejadian 3 ayat 15 itu. Ada yang meremukkan kepala ular. Itu siapa? Yesus Kristus. Caranya itu terserah Allah. Itu kehendak Bapa. Tapi yang saya pahami, saya menanti ke pengendapan kejadian 3 ayat 16 itu. Yang meremukkan kepala ular. Bukan saya pertanyakan cara Allah terserah Allah. Karena dia yang berkehendak. Tapi dia tunjukkan, dia selesaikan apa yang difirmankannya. Itu yang harus dipahami. Karena begitu besar kasih karunia itu mengacu kepada mana? Kejadian 3 ayat 15. Meremukkan kepala ular. Matius 1 itu menggambarkan sisilah Yesus Kristus. Kebanyakan itu orang benar. Tetapi apakah mereka bisa mengenapi kejadian 3 ayat 15? Tidak bisa. Ini harus dipahami Peter. Anugerah itu yang ditunjukkan Bapa digenapi dalam Yesus Kristus. Kita mengenal perjanjian lama, pengenapan di perjanjian baru. Kan itu yang harus kita pahami pertama nih. Perjanjian lama mengatakan keselamatan itu berdasarkan hukum Taurat. Perjanjian baru itu keselamatan berdasarkan kasih karunia, bukan penumbalan. Kasih karunia apa? Mengacu kejadian 3 ayat 15. Itulah kasih karunia disampaikan ke Yohanes 3 ayat 16 itu.
Jadi harus dipahami, Peter. Nah, kalau ada orang menarasikan Yesus adalah tumbal, saya juga bingung, iman apa? Saya yakin dia bukan Kristen. Karena yang kata Kristen itu meyakini bahwa Yesus Kristus itu mati sebagai juru selamat. Cara Allah menyelesaikan apa yang difirmankan Kejadian 3 ayat 15 itu. Itu harus bicara konteks. Bukan tiba-tiba mengatakan, wah, sama orang di abad ke-7 Ilalan mengatakan itu yang disalahkan bukan Yesus. Tapi mereka nggak punya bukti. Jadi kalau kita bicara itu enaknya apa? Memberikan suatu pengajaran yang benar, bukan merasa, oh saya baru paham nih, baru paham. Kata baru paham ini terus dia mau menyampaikan ke banyak orang. Makanya kenapa di kekristenan itu mengenal konsili. Itu artinya apa? Mereka merapatkan barisan untuk memunculkan sesuatu yang benar. Kita lihat dari mana? Dari Kisah Para Rasul ketika Paulus dan Petrus berbeda. Mereka berbeda memang. Tetapi apakah mereka pecah? Tidak. Apakah mereka saling menghujat? Tidak. Ini harus dipahami, Peter. Kenapa seperti itu mereka lakukan? Mereka mencontohkan bahwa karena kasih karunia itulah manusia diselamatkan. Bukan karena kata tumbal, seakan-akan menjelekkan. Apakah saya paham. Apakah Paulus mengatakan jelek tentang Petrus? Tidak. Apakah Petrus menjelekkan tentang Paulus? Tidak. Tetapi bagaimana nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga banyak orang mengenal kekristenan, Kristus itu, dan diselamatkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid ini kata kunci loh. Jadi kalau kita baru baca firman Tuhan, terus kita seakan-akan dapat ilham nih, itu sama dicontohkan di abad ke-7 itu, bro. Ini hati-hati, bro. Kita sudah melihat nih cerita. Jadi begini bro. Kalau sekarang ada orang yang tiba-tiba tumbal itu kan pemahaman, ya. Karena sebenarnya tumbal itu tidak ada Jadi tertulis. kalau kamu mencontohkan di abad ke-7 itu baru ketika ada dia konsep mengatakan ini mengorbankan untuk ini sangat keselamatan, menyedihkan. Karena itu sudah jelas, itu sudah dengan korban tumbal. Itu pemahaman kita. Nggak usah kita berbohong lah. Jujur aja lah kita. Jadi konsep tentang menyerahkan hewan kurban itu tumbal. Saudara John, di mana ditulis kata tumbal di dalam Yohanes 3 Saya bilang 16? tumbal itu penafsiran cocok logi. Kayak jadi penafsiran jadi cocok kita logi. tidak ada ini saudara Abang Boru Yang saya masalah bilang nggak usah masalah kalian tidak bahas ada di dalam istilah umat Kristiani masalah. Jadi gini. Bisa nggak saya ambil alih bentar lah ya. Saya mau sapa tamu saya, boleh nggak nih ya? Shalom Pak Aril, Pak Aris Lase, apa kabar Pak? Ya, shalom, selamat siang teman-teman. Iya. Shalom Pak Ari Lase. Shalom. Ya, Shalom shalom Pak Ari Lase. Ya, ini saya sapa dulu bentar ya tamu saya. Tenang aja, kita diskusi panjang kok. Sampai besok boleh kok. Sampai. Diskusilah diskusi, tapi jangan dengan hati yang emosi, hati yang panas, ya kan? Jika keyakinan kalian tapi itu jangan sudah kalian rasa mancing-mancing benar, ya udah imani saja. Nggak usah kalian memperdebatkan iman kalian dengan iman Jangan kalian. kamu bilang itu tumbal itu tidak benar, Loh, John. memang itu tumbal, pengorbanan itu tumbal. Yesus, Sudah titik. Tuhan Yesus. Konsep seperti itu tumbal namanya. Jangan kalian John. males lah, jujur aja. John, Tumbal itu mengharapkan sesuatu. Apa yang diharapkan Bapa untuk menumbalkan anaknya? Supaya kita Apa selamat. yang diharapkannya? Diharapkan Tuhan supaya kita selamat. Tuhan Yesus. Aduh, kalian ini. Siapa manusia Udah ini jelas kok Bapa jelas. mengharapkan Bapa menumbalkan anaknya demi keselamatan kita yang percaya. Kalian ngeyel. Gimana kalian ini? sebentar, Malu sebentar kalian dulu, bilang, sebentar. Yesus Sebentar, ditumbalkan John, untuk keselamatan sebentar, kita, John. kalian malu. John, Aduh, kalian. sebentar John. Tidak ada di Alkitab, saudara John, tertulis kata tumbal ya. Maka ingat kata Wahyu. Sebentar Abang Boru. Pemahaman Sebentar seperti saya itu bilang ya. nggak usah kita ragu lah. Begini ya, Abang Boru. Yesus itu Jangan mati mengorbankan begini. jiwanya ya kepada kita itu demi keselamatan kita. Jadi nggak usah Dengar dulu malu. saya. Kenapa kita harus malu? Sebentar dulu John. Kata tumbal berhubungan dengan mistis ya. Dengan roh-roh setan ya. Jadi saudara John, kalau kita bawa definisi dari kata tumbal, itu ada yang diharapkan, yaitu sebuah penyembah roh-roh setan yang diharapkan adalah, sebentar saya ngomong. Jadi di dalam tadi sudah dijelaskan Kak Story,
di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu karunia ya. Jadi tidak ada di sana kata tumbal. Jadi pemahaman kata tumbal di sana ibaratnya kita menggunakan sebuah mistis yang disebut ilmu hitam yang kita kenal sekarang perdukunan. Jangan ke situ Sebentar kaitannya. John, saya bernarasi. Jangan Selesai lah. Sebentar disalah John, dulu abangku. biar Jangan paham disalah saudara dulu. John. Ya, ya. Jadi saudara John, saya sendiri tidak pernah mengakui istilah kata tumbal, ya. Kata tumbal itu menghujat bagi Tuhan kita. Jelas-jelas di mana ya Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, ya. Di sana kasih karunia, bukan yang disebut dengan tumbal. Jadi kalau ada umat Kristiani yang menyatakan Yesus tumbal, itu adalah sangat biadab karena berhubungan Itu dengan menurut- mistis. Sementara menurut memburu, saya, jangan dipotong. Jadi bila ada umat Kristiani mengakui Yesus sebagai tumbal, itu namanya Kristen biadab. Aduh. Karena kasih karunia akan Bapa melalui anaknya, di sana kasih Jadi ngapain karunia dia loh, mati? saudara John. Ngapain Sebentar, dia John. mati di kayu salib? Ya, sebentar John, nanti Anda bicara. Jadi kita membaca di dalam Efesus Udah 2. dijelaskan sama story Sebentar maker dulu. tentang tumbal. Kenapa Jadi, dibahas lagi? jadi gini, tadi Anda mengatakan itu tumbal. Iya, story maker udah jelaskan tentang tumbal. Jadi Nggak usah gini, di dijelaskan dalam lagi. sementara memburu dijelaskan juga di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Itu dijelas kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi tidak ada kata tumbal. Jadi jangan ada umat Kristen yang mengatakan Yesus itu sama dengan tumbal. Orang Itu RT sangat 6 itu itu lah sangat mengakui kalau Yesus itu ditumbalkan untuk keselamatan kita. Iya, jangan menggunakan kata tumbal, kasih karunia, Kamu setuju John. sama RT 6? Saya ingatkan Kamu kan, setuju sama John. RT 6? Untuk mati di kayu Kamu salib. setuju sama RT 6? Kamu setuju sama RT 6? Enggak apa-apa. Kamu Maksudnya setuju gini, RT 6? saudara John. Halo? Masalah itu. Saudara Kenapa John. kamu malu? Saudara John, Ya, kamu memang Kristen kita apa tidak, saudara harus John? malu. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Kamu malu. Kamu nggak malu dikatakan Saya tumbal. nggak malu, memang itu fakta. Itu Kamu memang bilang fakta. itu Kenapa fakta. malu? Di mana tertulis fakta? Di mana tertulis? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu Iya. salib penebusan dosa Di mana? Di mana? manusia. Di mana? Itu udah Iya. jelas Di mana pengorbanan tertulis? Di mana? pengorbanan. Aduh, kalian ini Di memang mana parah. tertulis Di mana tumbal? tertulis? Itu apa artinya? Buktikan Pengorbanan omongan itu jorokmu. Bukan apa? arti kasih karunia. Memberikan sesuatu untuk Itu sesuatu. kasih karunia sudah Itu namanya ditetapkan. tumbal, Di mana pengorbanan. tumbal ayatnya? Kalian ini malu, malu kalian ini dibilang Si John, anjing John, ngomong. Aduh, John, anjing. katakan tumbal di situ, John. John, kami itu Parah, lebih parah dari kalian. anjingku, John. John, kamu tuh kayak anjingku, Kamu John. yang parah, John. Di mana John. tertulis parah kalian. Mulut kalian itu nggak benar ngomong itu. John, di mana tertulis ada kata tumbal? Saya bilang nggak ada kata tumbal dari tadi lah. Saya bilang pengorbanan Jadi itu makanya konsepnya kayak jangan tumbal, kita seperti penumbalan. menarasi umat Kristen Nggak ngerti menyatakan juga tumbal. Kalau mereka menganggap seperti itu, kenapa harus malu? Iakan saja. Saya tidak mau. Oh, ya sudah kalau lagi nggak mau. Ya makanya saudara mau, John, jangan mengatakan kata tumbal. Loh, memang Tenang itu ya. pengorbanan itu untuk menebus kita. Iya, kasih karunia ya. Jangan kata tumbal, menggunakan kata tumbal itu. Ya, ganti aja, Itu ganti ibaratnya aja kata seperti tumbal. Ganti aja kalau lagi kurang senang, ganti kata tumbal dengan apa yang pas. saya tidak kasih karunia. Aduh, Sudah jelas. mengorbankan sesuatu untuk keselamatan itu. Kasih karunia. Tumbal. Saudara John Ganti baca terus. Efesus 2 Penebusan itu ya. tumbal, ganti. Efesus 2, baca Roma 8 ayat 1, baca 1 Korintus 1 ayat Gara-gara 30 ya. kalimat tumbal kalian malu. Gak usah dipermalukan, itu fakta. Gak usah malu. Gak usah malu. Gak usah dulu malu. abang-abangku ya. Sabar, tenang. Bang, Bang, suaranya kecil. Gak usah malu. Bangetnya suaranya kecil. Tenggelam Iya, suara Kak. bang. Tuh tenggelam ya. Bang John, gini bang. Abang setuju dengan narasi kalimat tumbal bang? Ya, konsep seperti itu dalam pemahaman ya bisa diterima. Kenapa kita harus malu?
Oh, kamu berarti setuju Yesus tunggal? Sabar dulu, Iya, Bangku. setuju. Memang dia Oh, baik, mulai hari ini kita tidak bersaudara lagi, John. Iya, nggak apa-apa. Baik. Emang Terima itu kasih. benar kok. Oh, jangan. Dia mati untuk kita. Kenapa kita harus malu? Guys, oke. Boleh saya bicara ya? Dari tadi saya mau bicara nggak dapat. Nggak apa. Oke ya. John, aku mau nanya John ya. Boleh nggak? Boleh ya. Sekarang gantian saya bicara ya, teman-teman ya. Yesus di dalam Yohanes 51 sampai 58. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Kurban Kristus dan kurban penebusan dosa itu untuk satu kali dan untuk selamanya, karena Yesus mengorbankan dirinya di salib, sekarang membawakan kurban. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya, betul. Iya kan? Nah, Kenapa sekarang kita nggak ada kata tumbal di situ. Loh, mengorbankan diri itu dalam itu bukan pemahamannya tumbal. Safika, Itu bukan- dia telah Jangan menumbalkan kontekskan dirinya tumbal itu. untuk kita. Pengorbanan diri itu adalah sebuah konsep tumbal. Dalam Menggantikan- bentar dulu, John. Dalam kurban Ya. ilahi yang telah Bukan bunuh diri, dilaksanakan bukan bunuh di Dia tidak melakukan bunuh diri. Dia mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk keselamatan kita. Loh, kok tumbal sebagai gimana sih? Mengorbankan dirinya itu bukan untuk Mengorbankan tumbal. diri ya, dia menumbalkan dirinya. Loh, jangan gunakan konteks tumbal dong. Ya, itu ganti- sama aja ganti kamu konteks menyamakan mengorbankan Yesus diri dengan itu. binatang. Kalau kata Tahu nggak? halusnya, Tumbal itu untuk binatang, untuk korban. Mengorbankan diri John itu sama Peter. dengan tumbalkan diri, menumbalkan dirinya. Ya, mengorbankan diri sendiri itu sama dengan menumbalkan dirinya sendiri. Kenapa kalian harus malu? Kalau tumbal Tidak itu malu, konteksnya John. untuk Tahu korban. Ya udah, kalau nggak Menggunakan malu, korban nggak perlu untuk korban diri. persembahan Biarin aja. itu. Kalau Teman-teman, mereka punya pemahaman dengar dulu. seperti itu, biasa, nggak usah kalian tersinggung. Enggak, Bukan, gini loh bukan konteksnya tersinggung. tumbal itu. John, dengar saya dulu. Saya dari tadi nggak ngomong loh, belum ngomong loh. Dengarin saya dulu ya. Saya mengeluarkan statement bahwa kata tumbal ya, ketika kita itu kan konteksnya, kalau kita lihat konteks John, itu lebih kepada korban persembahan. Tahu nggak korban betul. persembahan itu apa? Korban persembahan, betul. Nah, ya, setuju saya. Iya, korban persembahan itu apa? Zaman dahulu apa? Domba. Hewan. Ya, Iwan, berarti kalau kamu menggunakan konteks tumbal hewan kepada Yesus Kristus, Anak itu sama domba aja kan kamu dia udah menggunakan istilah anak domba. Kenapa kita bingung? Betul. Nah. Iya, tetapi konteksnya beda. Mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan dirinya, bukan menumbalkan dirinya. Beda konteksnya. Tadi kamu udah setuju cara Loh, untuk mengorbankan saya diri itu setuju. sebagai Iya, ganti korban konteksnya mengorbankan. persembahan. Betul. Nah. Iya, memang. Itu Terus? betul. Itu Nah. betul. Tetapi tidak menggunakan konteks tumbal, karena tumbal di tumbal situ itu adalah lebih mengarah kepada korban persembahan, mengarah kepada hewan. Nggak jadi Sebagai masalah. korban persembahan. Itu Nggak- sama nggak- aja kamu nggak ada masalah dengan kamu kita menyatakan itu. Yesus Tentang kata kepada tumbal nggak ada pengaruh. hewan persembahan. Nggak berpengaruh Oke. dengan keimanan Oke, kita orang gini Kristen. aja Nggak lah, ada John. pengaruh. John, gini aja lah John. Sekarang kita setuju nggak? Yesus itu ditumbalkan, setuju nggak? Ya, dia ditumbalkan untuk Oke. keselamatan kita, betul, saya setuju. Kenapa? Oke. Kan perbedaannya adalah Yesus itu adalah Bapa atau Yesus itu adalah Firman. Ini konteks yang harus kita pahami, John kan. Sekarang saya tanya,
Menurut kamu Yesus itu ditumbalkan kepada siapa? Silakan. Ya, Yesus itu ditumbalkan untuk menggantikan kita sebagai Kepada siapa? Pertanyaan saya kepada siapa? ya kepada dirinya sendirilah, kepada siapa lagi? Kalau dia kepada Bapa itu konsepnya udah seperti yang dibilang si Juma, menyerahkan kepada dewa Molok. Nah, kalau kepada dirinya sendiri, jadi Bapa itu menyerahkan Berdongeng si Makanya pengangguran. dibilang nggak ada permasalahan di situ. Karena apa? Dia menyerahkan Berarti kamu tubuhnya menggunakan itu konsepnya kepada sudah. roh Allah Bentar itu dulu, sendiri. Jadi nggak ada Jon, Jon, Jon. Si pengangguran. kalian ini. Makanya kalian itu malu ketika ada kata Si tumbal. pengangguran. Kalian pikir seperti dewa Jon, Molok kamu menumbalkan malu seorang lah, anak punya kepada dia. konsep. Itu pikiran kalian. Jon, malulah kamu ketakutan. punya ide sama dengan Jupliki, ya, si Juma, kamu malulah. Masa berprinsip kepada misalkan sesuatu kepada Dewa dibilang Molok tumbal. Kalau ini jelas dia menumbalkan dirinya sendiri. yang berkembang, kenapa? Kalian bingung? Jon, dengar Jon, yang berkembang narasi adalah Yesus Boleh saya tumbal bicara? bagi Dewa Molok. Sebentar Kau Bang, tahu? biar selesai nih Bang ya. Sekarang gini, kamu bilang Bapak itu mengorbankan dia untuk diri sendiri. Kenapa Bapak itu mengorbankan untuk diri sendiri? Itu pertanyaannya. Karena Silakan. kasihnya kepada manusia, maka dia sekarang gini. memberikan anaknya yang tunggal tubuh kudus itu sebagai pengganti kita. Nah, sekarang jangan gunakan itulah, kata jadi anak. dia tidak Nah, ada, sebentar. tidak ada di sini konsep Sekarang seperti yang kau kalian gunakan kata bilang. anak, Jon. Makanya saya Tuhan, bilang, Jon. Bapak menumbalkan Sebentar, Jon. anak itu tidak ada. Bapak Makanya itu sekarang- menumbalkan dirinya sendiri. Tadi kau bilang anak. Tadi kau bilang anak, Anak itu keberadaan dia ada di bumi. tapi anak sama dengan Bapak. Jadi bukan Anak itu yang keluar Bapak. dari Tunggal, rahim. Jon. Yang kau bilang itu Bukan. tunggal, Jon. Kalian ini pikir Yang kau anak bilang itu yang tadi, keluar dari Jon, rahim. Jon, yang kau bilang anak itu Bapak. Ada Maria gitu. Makanya Aduh, Jon, kalian ini. kau Nggak mengerti nggak Jon? ngerti Saat kau anak. menggunakan kata anak tadi itu Tritunggal Jon. Itulah Iya. pengertian kami. Tapi kalau Iya, kau kalian makanya itu tadi, mengatakan bapak dan Sekarang- anak itu beda, sedangkan saya bapak dan Beda. anak itu satu oknum. Oke, Sebentar. kalau dia satu kita. berarti Aduh. yang ditumbalkan kepada siapa Bapak itu Jon? Waktu Dia kita Israel ditumbalkan kepada siapa? Bapak. Kepada roh yang ada di dalam dia. Bukan Kepada kepada Dewa roh. Molok. Sebentar nih. Bukan ke oknum yang Bapak lain. menumbalkan Bapak Kalian sendiri. Aduh, Jon. Kalian itu kan oknumnya lain. Jon. Bapak bukan Jon. anak. Yesus bukan bapak. Itu kan dua oknum. Sedangkan Sebentar saya Jon, satu oknum. sebentar Jon. Kamu bilang dikorbankan kepada roh yang ada di dalam Bapa. Allah itu roh Jon. Iya dong. Allah adalah roh. Kenapa di dalam roh ada roh Jon? Kenapa? Kenapa di dalam roh Allah Bapa itu ada roh? Di dalam roh Allah ada roh di mana? Sekarang saya tanya sekali Jon. Allah itu roh Jon. Allah itu roh, ada ayatnya. Nah, di dalam roh itu ada roh nggak Jon? Nggak ada. Itu kau bilang tadi dipersembahkan kepada roh yang ada dalam Bapa kau bilang tadi. Kan di dalam tubuh saya bilang. Makanya Kan di dalam tubuh saya bilang. Di dalam tubuh yang kudus itu ada roh Allah. tubuh yang kudus itu apa Jon? Tubuh kudus itu adalah daging yang menyerupai seperti kita manusia. Kenapa? Bapamu seperti itu. Bapakku itu roh yang tidak bisa kau dengar suaranya, yang ada di dalam tubuh itu. Astaga, kau bilang tadi. Bapak itu adalah roh Bapak yang diam di dalam menumbalkan tubuh Bapak kudus kepada itu. Kamu Bapak. tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa mendengar suaranya. Jon, begini artinya Jon ya. Alkitab Jon, Bapak menumbalkan Bapak ya Jon ya. yang menyatakan itu semua. Bapak Kalian ini menumbalkan Bapak masih kepada ada Bapak. ngeyel. Kak, biar selesai nih Kak ya, biar selesai. Tadi kata si Jon, Bapak itu mengorbankan dirinya, menumbalkan dirinya kepada Bapak kepada roh yang di dalam Bapak. Ini kau katakan di dalam rohnya Bapak, tubuhnya Bapak kan, roh itu kan? Roh Allah Sekarang- itu memberikan tubuh kudus itu kepada kita sebagai penebus dosa. Nah, Dikorbankan kepada tubuh siapa Jon? kudus itu adalah yang datang dan keluar dari roh Allah itu sendiri. Tubuh itu memang berada di dalam kekekalan. Halo. Sampai saat ini pun Putus, masih di dalam kekekalan. Oh, Tidak sinyalku jelek. berubah dari mulanya hingga akhirnya. Dia berada di dalam kekekalan.
Makanya tubuh itu sekarang tetap ada di dalam kekekalan hingga dia akan datang pada hari yang dia inginkan nanti turun ke dunia. Oke, sudah selesai. Tadi saya tangkap. Oke, saya tangkap tadi gini, John. Kau bilang tadi Bapak itu mengorbankan dirinya, menumbalkan dirinya kepada roh yang ada di dalam dirinya. Nggak ada Pertanyaan tuh saya kayak gitu. nanti Roh kau dengarkan itu saya. Sebentar, John. tubuh Nanti kudusnya Bro KTF ini ada sebagai YouTube-nya korban kah? Sebentar. penebus dosa Sebentar, kalian. John. Sampai, John. Sebentar, John. Jadi nggak Ini usah ada kau rekaman. putar-putar. Nah, ini Bang KTF Nggak ini usah kau ada putar-putar. Nggak usah kau framing-framing. Enggak, Sorry. itu kau Ini bilang saksi tadi, banyak Bang. nih. Ada 9. Udah ada. Ditambah di atas 8. Sebentar, John. Jangan. Sabar dulu ya. Aku sapa tamu saya boleh kan, Bang? Sabar, tahan dulu ya. Siapa lagi Abang-abangku, tamunya? kakak-kakakku, sabar. Halo Pak Street Max. Shalom Pak Street Max. Shalom, Pak Street Max. Iya, Ya. ya, ini oke. Ya, Bang David silakan ya. Pak Street Mac. Sekarang giliran Kak Street Mac untuk mengungkapkan pendapatnya. Silakan Kak. Sebentar ya, Halo, dulu. ada Pak Aris Lase, ada Pak Aris Lase. Ya, Iya, ini sabar. sama- Sebentar. Ini, Saya sebentar dulu ya. Ini Boleh, Bang? akademis Bunda sama kok dengan kita. Iya. Oh iya Saya sudah. sebentar Silakan dulu. Kak Story Maker. Silakan Kak Story Maker. Silakan ya. Jadi John, itu yang Lanjut, bilang tadi. Ini ada rekamannya, nanti kamu lihat aja. Kau Oh mengatakan iya, tadi, udah ada rekamannya. Minta aja rekamannya putar Ada aja. sama aku, ada sama saya. Tenang aja, Iya. aku kasih kok. nanti dibuat video aja tuh, Bang. Bahwa Iya, iya, dikatakan iya. tadi. Iya. Nanti abang buktikan, Bang. Itu dikatakan tadi bahwa Bapak itu mengorbankan kepada roh yang ada di dalam dirinya. Ini yang bahasa yang saya tangkap tadi, John. Jika kau katakan di dalam roh Bapak, di Bapak itu ada Tadi rohnya, kau tanya kepada siapa Tuhan sebentar, Yesus John. itu Kau tadi bicara mengorbankan diam, dirinya. John. Saya Sekarang kau jawab bicara. kepada roh Allah yang Sebentar ada di lah, dalam John. dirinya. Nanti bisa kau dengar lagi, John. Ya Sabar, udah kau John. bisa aja itu. Jadi Aku kalau cuma tadi- menjelaskan sekali lagi Aduh. bahwa tubuh itu, Berarti kau tarik ya, kata-katamu bahwa tubuh tadi. itu menyerahkan dirinya kepada roh Allah yang ada di dalam dia. Udah saya luruskan ya. Nanti kau tanya lagi. Iya, itu Kau, bilang tadi. kau ini kerja kau ini Sebentar. hanya framing aja, bro. Sorry. Aduh. Jadi gini, Ini Bro. sudah saya luruskan. Masih kau bahas lagi itu nanti. Sebentar, Bro. Jadi kau katakan Allah itu adalah roh, Bapak itu adalah Allah itu adalah roh. Itu pun Ngomong aja udah belepotan. Oke. Allah Jangan- itu adalah jangan- roh, betul. Allah itu adalah roh. Nih saya ingatkan sekali lagi. Apakah Allah di itu dalam adalah Bapak itu- roh, betul. Ya, apakah di dalam roh itu ada roh? Tidak ada di dalam roh itu ada roh, nggak ada. Yang Tadi namanya kau roh nggak bilang bisa kau begini. definisikan. Kau bilang ada di dalam Makanya roh, tadi ada roh. kau yang Gimana bilang, lagi kan, kau? menyumbangkan dirinya kepada roh yang ada di dalam dia. Maksudnya apa itu coba? Coba Gimana dulu. menumbalkan roh? Yang ditumbalkan itu tubuh kudusnya. Tubuh Roh bisa kudusnya. ditumbalkan memang. Aduh parah Tubuh kau. kudus- Roh itu aja nggak kelihatan. Gimana mau ditumbalkan? Tubuh kudusnya. Yang ditumbalkan itu dagingnya, kemanusiaannya. Itu yang Sebentar, ditumbalkan. Aduh parah kau. Sorry. Sebentar, John. Berarti kau menganggap tubuh yang dikorbankan itu adalah tubuh kudusnya Bapak. Oh iya dong. Dia berasal dari kekalan. Jadi kau Jadi sudah- bukan dari ini hasil air bukan, ya? mani. Bahwa yang Ya itu yang bukan dari hasil air mani tubuh itu. sekarang sekali lagi aku tanya kau ya, yang dikorbankan di kayu salib itu adalah tubuh kemuliaan Bapa. Ya tubuh kudusnya betul. Tubuh kemuliaan atau tubuh kudus nih? Ya bisa kau bilang tubuh kemuliaan. Memang mulia tubuh itu. Kenapa? Nah, makanya John, waktu itu saya sudah bilang tadi, waktu Yesus dibangkitkan selama 40 hari, dia menggunakan tubuh kemuliaan. Itu berbeda dengan konsep kau. Kalau kau mengatakan tubuh kemuliaan Bapa itu adalah waktu Yesus menjadi manusia, itu berbeda konsep dengan saya ya. Itu konsep Konsepnya itu nggak seperti itu. beda. Makanya kita beda konsep. Kalau nggak sama konsep kau sudah keesaan. Oneness kau. Tapi karena Sebentar. kau tritung, maka Sebentar, tiga John. Tuhan. Inilah kan. Oneness itu Kau menjelaskan nggak punya- keesaan tauhid. Inilah membuat orang gatal dengan kau, John. Kau tadi bicara Ulangan 6 ayat 4. Baca itu. Wahai orang Israel, Jadi- dengarkanlah. Allah Jadi, itu oneness, bukan Jadi- tritung. Aduh, gimana? Jadi jelas John ya, yang kau sampaikan tadi, bahwa Bapa itu mengorbankan tubuh kemuliaannya kepada roh yang ada di dalam tubuh, yang ada di tubuh Bapa itu. Kan pusing orang menyemakannya, John. Kau ngomong pun udah muter, aku aja pusing Coba kalau kau sekali, ngomong. John, sekali, John. Sekali, Kau John. ngomong aja aku pusing. Itu kan omongan kau tuh. Coba kau sekali kau Enggak bilang. ada aku ngomong kayak gitu. Makanya aku bilang kau ini Bapak tugas kau itu ini memframing mengorbankan- aja.
tadi Bapak sudah itu saya jelaskan, kau masih muter-muter. Udah kau ambil rekamannya, minta kau dengarkan makanya sekali John, lagi. saya tadi kulihat kau tuh cuma menarasikan sesuatu. Sudah, saya sudah jelaskan. Allah itu adalah roh. Dan Ini susah, tubuh susah. yang diberikannya, yang diutus ke dunia itu adalah tubuh kudusnya. Nah, dia memberikan tubuh kudusnya itu untuk mati disalibkan. Karena dia mengasihi kita manusia. Jadi nggak usah kau pusing-pusing kalau dia dibilang tumbal untuk keselamatan kita. Itu benar. Kok malu kalian? Makanya tadi kan ditanya John, Aduh, kalian Bapak ini itu memang. menumbalkan diri kepada siapa? Kan Aduh, tubuh kudus itu John, tidak ada kepada kata tumbal, roh Allah. John. Tubuh kudus itu diberikan, ya, dikorbankan untuk keselamatan kita manusia. Siapa yang memberikan? Ditumbalkan. Allah itu sendiri, Ditumbalkan. roh Allah itu sendiri yang memberikan tubuh kudus ini untuk kemuliaannya. Kalian ini Terus dia muter ditumbalkan kepada aja. siapa John? Sebentar John. Jadi dia Kan memberikan tadi kan tubuhnya itu kepada siapa? untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain. Sebentar nih. Konsepnya dia memberikan sebentar, John. tubuhnya untuk keselamatan kita manusia kepada dirinya untuk kemuliaannya sendiri, bukan untuk kemuliaan Jadi itu disebut tumbal, dewa-dewa John. yang nggak jelas. Jadi Tuhan kau bilang, kamu itu yang ada disebut tiga tumbal. itu. Tuhan kalian Sebentar. kan tiga. Jadi disebut tadi itu tumbal. Kalau dia menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri disebut tumbal. Itu konsep seperti itu bisa kita pahami. Nggak apa-apa. Kenapa Ya, kalian tidak harus malu? tidak pernah, John. Tidak ada ayat itu Dia mengatakan. menumbalkan dirinya sendiri, kalian malu. Kalau dia Tidak malu, menumbalkan untuk tidak malu, dewa-dewa, John. Kalau ada untuk tertulis, Tuhan yang John. lain, nah baru kalian malu. Di mana ayatnya tertulis? Jangan Anda menarasi, menambahkan yang tidak tertulis. Sebentar Bang Yusuf. Ingat Wahyu Mati di 20. kayu Ingat salib Wahyu itu untuk apa? 22. Mengorbankan Nanti malah mengorbankan petaka anaknya yang tunggal kepadamu. itu. Kau pikir apa Sebentar. maksudnya, Le? Mengorbankan Sebentar. anaknya yang tunggal ini untuk apa? Sebentar, kamu bilang tadi dia menumbalkan pada dirinya sendiri. Di mana? Di mana ayatnya mengatakan dia menumbalkan diri? Sebentar memburu. Di mana ayatnya tertulis? Demi keselamatan Sebentar. manusia. Di mana tertulis ayatnya? Nggak ada kau tanya kalau masalah tumbal, kata tumbal nggak ada, Le, nggak ada, itu konsep. Nah, Sama. makanya jangan menggunakan Jadi, konsep nggak usah kata kau tumbal. bahas. Aku dari tadi udah bilang itu konsep pemahaman, nggak usah dibahas, nggak ada untungnya. Nah, jangan menggunakan kata bahasa itu lagi seperti nggak itu maksud apa-apa. kita dia Kalau saya memburu. mau menggunakan itu nggak masalah. Kalau lain nggak mau juga nggak masalah. Itu urusan lain. Enggak ada itu seperti umat Kristen Nggak tidak ada masalah. memahami konsep Nggak masalah itu, tunggal. Le. Nggak masalah Di dalam itu. Alkitab waspada ya lah ya. Malapetaka akan timbul ketika Udah kita lah. menambah dan mengurangi ayat. Makanya aku bilang, Le, kata Tritunggal nggak ada, tapi ditambahin jadi ada. Gimana menurut Le? Sebentar, itu konsep. Jadi di dalam Yohanes 3 pasal yang ke-16 yang dibicarakan saudaraku. Jadi di sana anugerah, kasih anugerah, bukan ada penumbalan. Nah, itu yang saya minta, ya. Jadi kalau kita berbeda pun nggak masalah, tapi jangan menggunakan di dalam Yohanes 3 pasal yang ke-16 diartikan kata itu adalah tumbal. Naik aku, kalian serang aku dengan kata tumbal. Ya saya jawab, kalau tumbal itu benar seperti konsepnya, nggak apa-apa. Nah, baik. Jadi di dalam ayat itu tidak ada kan? Ya kalau kau mau mencari kata tumbal kan aku bilang dari tadi, Le, nggak ada, itu konsep. Iya. Jadi jangan disebut-sebut tumbal gitu maksud saya. Nggak apa-apa, kalau saya nggak jadi masalah. Kalau Jadi saya nanti nggak konsepnya seperti Juma larinya tadi Billy mengakui Yesus dibilang tumbal bagi dewa Molok. Kita Saya- iakan saja, jangan pusing. Aku izin turun ya. Ini kan lagi. Ya susah. Jadi gini John, sebelum saya turun John, saya mau ngomong John ya. Kalau kamu punya kasus sendiri, nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Tapi tolong jangan menjelekkan sesuatu dengan narasi baru. Ini harus dipahami ya. Karena tujuan itu bahasa Sibili tadi pun dengan bahasamu itu seakan-akan menjelekkan kekristenan.
Apakah itu menjadi berkat bagimu? Saya tanya John. Apakah bahasa itu menjadi berkat bagimu? Menurut saya nggak Itu yang apa-apa. harusnya dipahami. Saya dengar Ya. mereka bilang Jadi kalaupun Yesus ditumbangkan biasa untuk kan diam keselamatan dulu kita, itu John, benar. diam dulu Saya nggak John. nyangka. Udah gini aja John, kau coba buka room sendiri lah ya. Aku lihat kosong kok room kau kalau kau buka sendiri. Kau dikasih Ya panggung kalau sekarang, ada yang makanya mau saya kebanyakan. buka khusus untuk H2H saya Nggak buka ada, live. Kalau nggak ada yang kosong pengen dari live kemarin yang lihat. H2H Kau pun saya, berdebat dari kemarin dengan saya semua buka kosong room lihat live. tuh. Tenang Nggak aja ada kau. isinya. Kalau kau mau Cuma H2H berkata dengan seperti ini. aku Kau buka perhatikan room. semua Atau kau buka diskusimu room dengan aku tetangga hadir. sebelah, Itu tidak loh, lebih dari biar seperti ini enak. gayamu gitu. Ya, kalau Gaya kau cuma buka live aku hadir itu tidak atau aku apa-apa. buka live Nah, kau dia hadir. bilang, Iya, makanya gitu aku bilang aja biasakan intinya. John, dengarkan dulu Iya, kalau orang kalau berbicara. kira-kira mau 2H Inilah silakan. dasarnya. Thank you ya Bang Mas ya, teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati semua ya, kecuali si John Peter. Dia mati Ya, dalam imannya itu. ya, Silakan. ya. Tuhan memberkatimu. Nah, Sekali lagi. lanjut. Sekali lagi saya bacakan arti tumbal ya. Saya bacakan dulu arti tumbal ya. Tumbal adalah benda atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban. Yang diserahkan, ingat ya. Tunggu dulu Bang. Sebagai Tunggu dulu, Bang John. korban. Ya benar, aku ya, garis ya. bawahi sebagai korban. Sebagai Bukan, korban. diserahkan. Ada kata diserahkan. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Tunggu Tadi dulu. ada dibilang diserahkan sebagai korban. Berarti ada yang Tapi itu lebih menyerahkan. Tar dulu mengarah. dong, Ya. tar dulu. Tar Ya. dulu. Ya. Berarti Ya, ada silakan, yang Bu. menyerahkan. Tuh, hidup makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban. Ya. Ya, korban. Diserahkan, jangan korbannya doang, diserahkan. Ya. Tumbal itu diserahkan, ada yang menyerahkan. Lalu kita baca di Alkitab, apakah Bapa menyerahkan Yesus sebagai korban? Kita baca 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan. Jadi bukan diserahkan sebagai korban dia ya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Bukan diserahkan sebagai makanya korban. aku bilang tadi. Dia mengorbankan dirinya Tadi sendiri. kamu Kalau bilang tumbal ada yang tumbal, menyerahkan. John. Tadi kamu John. bilang tumbal. Kalau tumbal Aku sudah ada yang bilang. menyerahkan. Bapa Ada itu yang adalah Roh menyerahkan. Allah itu sendiri yang mengorbankan John. tubuh kudusnya John. untuk keselamatan Ingat, John. kita. John. Bukan Tadi kalian kata bilang Bapa dan tumbal. Anak beda. Kamu Sekarang John, kalian akui dengar. dirinya sendiri. Kalian itu korban kasih karunia, bukan Bapa tumbal. dan Kamu Anak itu adalah satu. Jangan kalian bilang dua Sekarang oknum. terserah kamu John. Nah, itu udah Terserah dijawab kamu ini John tuh. mengatakan Dia Bapak bilang itu mengorbankan dirinya sendiri. Dengar dulu John. Tuh, Dengar dong, saya Hinep kasih yang waktu barusan ngomong. dong. Kasih waktu Mengorbankan dong. Kita dirinya Alkitabiah sendiri. ini. Kita Iya, Alkitabiah. bentar, John. bentar, Tar dulu, Ito Dan. Saya barusan dulu. bilang. Saya belum selesai. Ito Tunggu dulu. barusan Saya belum bilang selesai. tadi mengorbankan Stop diri, dulu. betul? Tunggu dulu. Betul nggak? Tunggu dulu. Iya, Ito bilang Tunggu tadi dulu. mengorbankan Saya dirinya dulu, sendiri. saya dulu. Diam dulu, Saya John. belum selesai, Kenapa, John? Loh, Saya aku belum mau selesai. meluruskan Saya belum Diam dulu dulu, John. perkataan itu. Kenapa, John? Gak bisa diam dulu, Saya John. luruskan yang kamu bilang tumbal itu. Tritunggal Loh, tidak tadi pernah. Ito bilang Bapak tidak pernah menumbalkan. mengorbankan Tidak pernah dirinya menumbalkan. sendiri. Arti tumbal adalah ada yang menyerahkan Saya nggak bahas sebagai tumbal. korban. Saya nggak bahas Ada tumbal. yang menyerahkan sebagai korban. Saya Itu nggak bahas tumbal. Ya? tumbal. Ito tadi bilang Ada yang ayat dengar yang Ito dulu, baca John. mengorbankan Dengar dirinya dulu. sendiri. Aku mau nanya itu dulu. Sebentar, Ito jawab dulu. Iya bukan perkataan Ito tadi. Apaan? Yang mengorbankan dirinya sendiri tadi, betul nggak Ito baca ayatnya seperti itu? Ya tapi itu bukan Betul. Ya, Korban, udah, gitu loh. korban Aku bukan tumbal. Itu bukan Aduh, tumbal. aku nggak bahas tumbal. Tumbal Aku itu nggak ada bahas yang tumbal. menyerahkan. Aduh. Tumbal itu ada Tumbal yang itu menyerahkan, saya nggak tetapi bahas Yesus tumbal. mengorbankan diri Saya sendiri, tanya, tidak ada yang aduh. menyerahkan. Kalian menuduh Bapa mengorbankan Mengorbankan Yesus. dirinya sendiri. Kalian menuduh Kata. Bapa mengorbankan Yesus. Yang namanya tumbal itu ada yang menyerahkan. Nah, Kalian betul menuduh kan? Bapa menyerahkan Yesus. Nah, sekarang Makanya udah kalian ganti bilang lagi dia ayatnya. Jadi ditumbalkan. Bapak mengaruniakan Yang namanya anaknya yang tunggal itu Tumbal nggak ada itu. ada yang menyerahkan. Nggak ada. Saya Nggak ada menyerah. itu. Itu Saya udah menyerahkan membantah. saya. Dia mengorbankan Saya dirinya menyerahkan sendiri. anjing saya sebagai tumbal. Waduh, Tetapi waduh, ini John, memang orang ini payah ya. kau bilang Jadi kamu jelas jangan ya, tiga pakai Payah ini. kamu ya. mengorbankan dirinya Sekali sendiri. lagi ada yang mengatakan, sekali lagi ada yang mengatakan Tritunggal menganggap Yesus ditumbalkan, Tritunggal akan marah. Yesus tidak pernah diberikan Bapa sebagai tumbal.
Nah, jadi Tetapi mengorbankan Yesus dirinya mengorbankan sendiri kan? dirinya sendiri. John, Yesus diam mengorbankan dulu, diri. dengar Sekarang John. terserah kamu menganggap Bapa itu Terhitung, gimana. dengar. Terserah kamu. Itu yang dibilang Winiftu. Jangan kalian dengar dulu, bantah John. lagi. Tetapi Itu ini yang kebenaran. harus kamu camkan. Ini yang harus kalian camkan. Tritunggal Tritunggal, tidak ya. pernah menumbalkan. Berpikir Bapa menumbalkan Yesus. Enggak pernah. pernah, ya? Seperti itu. Enggak Kasar ada kali itu, kalian. enggak ada itu. Kalian Dia yang mengorbankan mengatakan dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri, toh. Betul itu. Tetapi Makanya kalian orang ini mengatakan Tritunggal, Bapa mengaruniakan anaknya yang mengatakan tunggal. Bapa mengorbankan Padahal Bapa dan anaknya. anak itu Molok, adalah satu, bayangkan bukan dua kepada Molok. oknum. Loh, berarti kamu nolak itu dong, menolak ayat Jadi, Yohanes 3 ayat 16. Jadi Winiftu tadi banyak John, baca John. ayatnya yang Bapak mengorbankan disalibkan dirinya itu adalah dirinya John, sendiri. gini John. Tadi John kau bilang Yesus. kalian. Sebentar. Oh, Yesus yang itu ini yang Bapak. kita Jadi ya kita Bapak itu lihat. ditumbalkan kepada siapa? Itu ayat yang dibaca oleh Winiftu itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Kau masih ngeyel. Itu Winiftu yang baca. Oh, jadi dalam Yohanes 3 pasal 16 Ini konsepnya bukan tentang yang kamu bilang itu, John. Sekarang Iya, tuduhan baca kalian. ayatnya Dengar dulu John, kamu ini. itu pengertian, Tuduhan kalian John. yang Itu mengatakan. pengertian. Tuduhan kalian yang Bapak mengatakan yang Yesus mengorbankan ditumbalkan. anak. Winiftu, kata Sapita, Bapak mengorbankan anak, tapi Winiftu membantah, dia mengorbankan dirinya sendiri. Betul gak Winiftu? kata tumbal. John ini ya. Ini loh, Sekarang, kenapa begitu yang kasih saya Allah? permasalahkan, Ini kalian karuniakan menganggap anaknya yang tunggal. Bapa menumbalkan anak. Arti tumbal ada yang menyerahkan makhluk hidup sebagai korban untuk mengharapkan sesuatu. Tetapi kan Yesus tidak menyerahkan, tidak diserahkan oleh siapapun. Dia mengorbankan, nih ayatnya nih. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku. Dia mengorbankan diri, gitu. bukan ada yang menyerahkan. Akhirnya Jadi dia tidak ditumbalkan, Peter. dengar, Terserah kamu, Peter. Bapak kamu itu gimana. Jangan kau Yang bilang saya Bapak permasalahkan, memberikan anaknya. yang saya Winiftu, permasalahkan, Winiftu. kalian menuduh, kalian menuduh Bapak ditumbalkan. Dengar Sapita, jangan kau bilang Bapak mengaruniakan anaknya. Itu dirinya Yohanes sendiri. 3 ayat 16. Iya betul. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Iya, itu Ya. satu. Bapak itu adalah anak itu sendiri. Maka benar yang dibilang Winiftu, dia mengorbankan dirinya Itu sendiri. terserah kalian. Terserah kalian, Peter. Terserah kalian. Yang kami Tapi tak beda komplain, bilangnya. kalian menganggap Bapak kami itu mengorbankan anaknya sebagai Nah, tumbal. nggak benar itu, nggak yang benar itu. kalian tuduh ke kami. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Sedangkan- Enggak ada saya ngomong kayak gitu. Saya enggak ada. Jesus Saya dari only. tadi Kau ngomong. dari tadi mengatakan itu. Dari Saya tadi kamu mengatakan bilang itu. Roh Allah memberikan tubuh kudusnya itu untuk mati Itu di kan kayu anggapanmu salib sebagai demi Bapa, kematian, sebagai demi Yesus menebus adalah dosa Bapa. Iya. Itu kan anggapanmu Itu yang sebagai saya bilang. itu kan anggapanmu Jadi dalam dia Yesus sebagai Bapa menumbalkan itu kepada sendiri. dirinya sendiri, mengorbankan kepada dirinya sendiri. Jujur Itu kali memang si John konsepnya. Peter ini. Tidak bisa kau Kita diajak ngomong bilang, kau. Bapa Kalian yang sudah yang mengatakan bahwa memberikan, Tritunggal mengaruniakan beranggapan anak. Bapaknya menumbalkan anaknya. Iya, itu yang Sapita itu. dibantah. Itu Sapita yang ngomong, bukan saya. Kamu yang bilang tadi, semua di sini mendengar. Saya Luar kan udah biasa bilang, kalian. dia mengorbankan dirinya Jesus sendiri. only mengatakan seperti itu. Oneness Allah mengatakan itu seperti itu. memberikan tubuh kudusnya itu untuk mati di kayu salib. Dia mengorbankan Ya, dirinya itu konsep sendiri. kalian. Itu konsep kalian. Bapak Jadi adalah kita bilang Bapak mengaruniakan anak. Jadi seolah-olah Itu konsep menumbalkan kalian. Bapak menumbalkan anak. Itu yang saya itu konsep tentang. kalian. Yesus adalah Itu Bapa. Alkitab, Pak John Peter, itu Alkitab loh. Yohanes 3 ayat 16 loh. Si John ini. Ayat yang dibawa Winep itu Alkitab juga loh. Iya, Yohanes 3 ayat 16. narasi loh Kalian ini tentang itu yang dibawa tumbal. Winep itu ayat John, Alkitab. itu Ini tadi sekarang tentang cerita tumbal. Hal yang kalian katakan Bapa kami yang di surga itu telah menumbalkan anaknya. Itu yang saya komplain, itu yang kami komplain. Tuh dengar Kejam Kapita. kali.
Lagi-lagi ngomong kau, lagi-lagi kejam kali kata-kata kalian. Dia Bapak itu tidak dia bilang menumbalkan. Bapak memberikan Ingat itu, anaknya yang tunggal namanya itu. tumbal harus ada yang menyerahkan, harus Nah, ada yang menyerahkan. Bapak yang menyerahkan Tetapi Yesus anaknya. bukan diserahkan Bapa, tetapi Yesus Mengaruniakan mengorbankan anaknya yang dirinya. tunggal. Berarti dia bukan tumbal, Peter. Dia bukan Mengaruniakan tumbal. itu, menyerahkan, Janganlah kalian lagi memberikan. mengatakan Bapa kami itu menumbalkan Yesus. Hancur hati kami, bukan Hancur, hati kami betul, aja yang hancur. Pak Inut. Hancur Betul. hati Bapa. Nah, Winnet tuh Kalian dengar tuh. mengatakan seperti itu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam John, sadar dunia ya, John, ya. bukan untuk menghakimi dunia, Sebelum melainkan sebelum untuk menyelamatkan malam oleh maka menambah Anda ya, John. siapa yang percaya kepadanya, ia tidak John. akan dihukum. Jadi jelas kan Nah. ayat itu dia mengorbankan dirinya sendiri. Jadi nggak Iya, ada Yesus ya. memberikan Yesus yang anaknya. menyerahkan Kalau dirinya itu, sendiri. Bapak Bukan dan Bapa anak ya. itu satu kesatuan. Yesus yang menyerahkan Yesus, dirinya Yesus sendiri. yang bukan menyerahkan Bapa. dirinya sendiri ya. Iya. Bapak anak itu hanya sebuah simbol. Maka Sebentar, dibilang John. itu benar. John. Dia mengorbankan dirinya sendiri karena Bapak dan anak itu yang satu di surga itu oknum. menumbalkan anaknya, Betul itu yang kita tuh. permasalahkan. Nah, benar tuh Sapita. Nahnu. Capek Sapita deh. ngeyel kok Sapita. Bilang Yohanes 10 ayat 30 katanya. Yohanes berapa tadi dia bilang? Yohanes 3 ayat 16. Ah, Yohanes 3 ayat 16 toh. Kau bantai itu. Jangan sama saya kau serang. Kau tuh bantai Sapita tuh. Sabar. Pak Aris ada mau beri tanggapan? Kalian yang bawa ayat, aku yang dimarahin. Ya boleh saya tanggapi ya Pak John ya. Iya, tambah silakan. biar rame. Abangku tolong tertib lah ya Bang ya. Dari Iya, 107 iya, nih, iya, anak rame. didikku banyak di sini Bang. Jangan kau potong-potong, John. Ya, Perasaan kalian begini. lama ini orang Aku bawa Kristen. pisau untuk motong-motong. Aduh, Abangku, kalau aku bawa pisau baru tenang, motong-motong tenang, kita. Tenanglah Bang Jo. Pisau pun nggak ada aku Silakan, bawa Pak kok Aris. motong-motong. Silakan Pak Aris lah. Ya begini bahwa etimologi daripada kata tumbal sebenarnya konotasinya itu negatif sekali Ya, dan betul. kemudian Saya setuju itu, sebenarnya Pak ini suatu hal yang tidak pernah kita dengar ribuan tahun kekristenan bahwa Yesus ditumbalkan. Kalau kita melihat di situ bahwa Bapa mengutus anaknya atas kehendak Bapaknya, tetapi kita membaca Alkitab bahwa dia mengorbankan dirinya untuk karena kasihnya. Nah, Jadi ketika kita masuk pada konsep bahwa tumbal itu lalu kita konsepkan ke dewa Moloch, maka itu akan bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, oleh karena itu kata tumbal mungkin tidak pas ya, tidak cocok untuk iman kita, karena itu adalah sesuatu yang tidak pas untuk kita imani bersama. Berdasarkan Alkitab sebenarnya bahwa terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, penyimpangan di dalam iman Kristen itu adalah terdapat dua. Pertama, bahwa mengimani sesuatu yang tidak tercatat, kemudian salah menafsirkan. Dua alat inilah yang membuat kita sebenarnya beda pandangan. Nah, Pak John mengatakan bahwa Bapa mengorbankan dirinya sendiri. Itu menurut Alkitab memang tidak ada ayat. Dan hal itu perlu kita koreksi lagi Pak, perlu kita renungkan kembali. Karena kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dikatakan di sana bahwa dia satu-satunya yang tidak takluk pada kebinasaan. Ya tadi Bapak itu tidak pernah menjadi manusia, tetapi firmanlah yang menjadi manusia itu dan mati di kayu salib. Lagi-lagi kalau kita melihat di situ ini sebuah kebenaran yang pasti, kita tidak bisa toleransi dengan pandangan-pandangan yang baru-baru muncul, misalnya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus, karena itu akan bertabrakan dengan logika kita sendiri. Pertama, dia berdoa atas dirinya sendiri, kemudian dia mengorbankan dirinya sendiri. Padahal Alkitab berkata bahwa dia diutus. Sejak manusia jatuh dalam dosa kan ada janji kekal itu, proto evangelium, yaitu Bapa mengutus anak yang tunggal, dan janji itu diberikan kepada Hawa bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular dan ular itu akan memangku tumit anak perempuan itu.
Jadi di sini kita melihat bahwa ada konsep keselamatan di mana Bapa itu mengutus anak dan anak itu melaksanakan karya keselamatan dan Roh Kudus itu akan meyakinkan, memeteraikan orang percaya. Nah, kalau memang definisi ini akan diubah, maka keselamatan kita, konsep keselamatan yang alkitabiah akan berubah terus-menerus. Nah, oleh karena itu kita pikir lagi lah apa yang menjadi kesalahan kita. Saya sendiri selalu memperbaiki diri saya sendiri kalau seandainya ada sesuatu yang kontradiksi dengan Alkitab. Nah, oleh karena itu kira-kira begitu masukan yang saya kasih, pandangan pertama, premis awal saya begitu. Begitu Bang Hos. Jadi jelas ya, kalau tentang konsep tumbal menumbal itu Bukan jelas, John. John, kau bertobat. tidak Tadi perlu kau membahas mengakui tentang perkataan konsep mulutmu, itu. Yesus tumbal. Sekarang begitu didengar kau bilang jelas. Gimana ya kau ini? Sabarlah dulu Abang. Aku pribadi, bentar dulu host, Enggak, tadi kau bilang Yesus, kau akui sebagai tumbal. Ngomong dulu biar jelas ya. Satu-satu ya. Dengar ya, gantian ya. Jangan Oke. potong-potong. Saya pribadi tentang konsep pengorbanan dirinya sendiri itu bagi saya bilang sebagai dia menumbalkan dirinya sendiri. Menurut keyakinan saya nggak salah loh. Tapi kalau kalian mengatakan kamu itu disesatkan, salah, itu John. urusan Bertobat. kalian. Saya bilang itu urusan kalian. Tuhan mengorbankan Kamu dirinya, bertobat. menumbalkan Tidak dirinya pernah untuk Yesus keselamatan dinyatakan saya. sebagai Itu tumbal. adalah keyakinan saya. Nggak usah kamu Itu pusing. sesat. Pak. Itu Loh, sesat. Itu urusan kamu. Di mana sesat ayatnya? Di mana sesat Ketika ayatnya? Coba Yesus tunjukkan. dinyatakan sebagai Di tumbal, mana itu ayatnya? sesat. Kalau aku percaya Yesus menumbalkan dirinya sendiri itu adalah sesat. Di mana ayatnya? Dinyatakan kalau Yesus bukan Di mana ayatnya, Lai? Kamu Biar aku dengar, ngerti. tidak ada di kata istilah sudah dinyatakan Ya, kalau keadilan. nggak ada, nggak usah dibahas, Lai. Kalau Penggunaan nggak kata ada, saya tumbal dari itu tadi merujuk ini kepada pendapat saya. hal yang jahat. Lai, jangan menyesatkan orang. Kalau Bukan, Lai dengar, Lai. jangan mengatakan Dengar, orang sesat. secara seluruh dunia ini. Inilah kadang Ya, kalian ini. dengar, Lai. Dengar, Gampang-gampang menyesatkan seluruh orang. dunia umat Kristen tidak pernah dinyatakan ya Yesus itu sebagai tumbal, tidak pernah. Tapi kasih karunia jangan dikatakan tumbal. Kalau Kasih tumbal karunia. itu Di dengar, mana Lai. Yesus mengatakan Kalau kasih tumbal, karunia? sebentar, kamu dengar dulu saya. Kalau tumbal itu kan sudah dinyatakan tadi konotasinya kepada ahli-ahli nujum, kepada dewa-dewa, kepada dukun-dukun. Ada yang diharapkan segala sesuatu. Jadi pemahaman kita umat Kristen, dengar sebentar. Psikologi kalimat itu bisa Tidak pernah ada dinyatakan umat Kristen di dunia ini ya Yesus sebagai tumbal. Kau paham itu? Loh, saya mengakui itu. Kenapa kau bingung? Makanya Lai? kamu cepat. Aduh, di mana saya sesat kalau mengatakan itu? Di mana Dikatakan dalilnya? Yesus tumbal. Di mana dalilnya? Orang yang mengatakan seperti itu sesat, di mana dalilnya, Lai? Di mana Yesus dikatakan sebagai Di tumbal? Coba mana dalilnya. dalilnya? Kalau orang yang mengatakan seperti itu sesat, di mana, Lai? Dalilnya? Semua ingat ya kata-kata Tuhan, ingat ya. Ingat Wahyu 22. Malapetaka akan menimpa ya Begini, jika John. ada yang Karena berarti tidak menambah, ada dalilnya, mengurangi. John, ya. Dari mana keluar kata tumbal dari mulutmu? Dari mana? Ayat mana kamu pungut? Kata mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang Itu bukan lain. Tumbal. tumbal. Dari mana kamu pungut kata Itu tumbal? adalah menumbalkan, Dari mana kata tumbal yang kau pungut, dari mana? Tumbal itu artinya korban. Enggak, tegas dong, laki-laki dong. Korban. Jangan kayak cewek Kamu dong. Ya. laki-laki Yang cewek dari perempuan baca ngerti. oleh Winebtu, arti tumbal itu adalah korban yang diserahkan untuk sesuatu, itu arti tumbal. Ayat mana yang kamu pungut menjadi itu narasi tumbal? Ayat mana kamu pungut? Dia mengorbankan dirinya sendiri. Itu tumbal. Tapi Yesus kan bukan Dia jelas diserahkan. kata tumbal itu Dia tumbal. adalah
Yesus mengorbankan diri sesuatu. sendiri. Benar, itu tumbal. Yesus mengorbankan diri sendiri, bukan diserahkan sebagai korban. Memberikan bahasa Indonesia. Kata tumbal itu ada pemberian kepada dewa-dewa, roh-roh dia jahat memberikan gitu. dirinya sendiri untuk apa? Untuk sesuatu, Tumbal yaitu itu keselamatan identik. kita. Kan saya sudah bacakan tadi, tumbal itu identik dengan mistis. Apakah Tuhan kami mistis? Ya, Iya, jawab. Terserah kalau kalian bilang bapak kalian Jawab, itu jawab. ditumbalkan, itu berarti hubungan dengan mistis. Jangan ketawa, itu kan nggak John. kelihatan. Kau jangan Seolah-olah ketawa, Nggak John. kelihatan. Makanya dibilang Nah. mistis. John. Astaga. Dukun. Semogalah kau ya, semogalah kau ditobat ya. Perdukunan apa lagi? Semoga Mau saya kau bacain tobat. lagi? Kau tertawa Mau saya mulut bacain lagi, kau. John, arti tumbal. Kalian Mau saya pusing lah. bacain lagi arti tumbal. Tertawa mulut kau, John. Luar biasa. Bidat. Sangat najis kau di hadapan Tuhan, tahu kau. Bidat Nggak lu. bisa berdebat. Semogalah kau diampuni kau. Bidat. Masa kau mengakui Yesus sebagai tumbal? Luar biasa kau. Bidat. Kenapa kau? Kalau kamu berpikir Sesat kau. Bapakmu berkorban Tuhan atau itu menumbalkan Esa. diri untuk dosa kalian, Bukan. itu terserah Malu kau, kalian. John. Itu Jangan terserah malu kalian. kau Itu sebentar. bapak Jangan kalian kau Yesus sebentar. kalian. Ya, Itu Triteos. bapak kalian Yesus kalian. Tetapi yang Tritunggal komplain, kalian itu mengatakan tiga, itu bahwa Triteos. Bapa kami yang di surga itu mengorbankan Yesus sebagai tumbal. Itu yang kami komplain. Itu yang kami mau. Jangan kalian mengatakan seperti itu. Karena tumbal itu adalah ada yang menyerahkan dia sebagai korban untuk mengharapkan sesuatu. Tetapi Yesus kami bukan dikorbankan dia. Dia mengorbankan dirinya. Nah, itu saya setuju. Itu bukan Itu tumbal, yang kami John. mau. Kalian jangan lagi Jadi mengatakan kalian yang bilang Bapak tadi kami, ayatnya Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal, seolah-olah Benar. kalian ini mau mengatakan ada yang Mengaruniakan ya, itu menyerahkan. kasih itu mengaruniakan. Dengar John, Dia menyerahkan dengar John. dirinya sendiri. Nah, di sini Mengaruniakan bertentangan. artinya adalah ya, kasih karunia, Bapak bukan tumbal. Yang mengaruniakan. menganugerahkan, apa artinya? Padahal yang Mengizinkan, dibilang dia memberkati, memberikan dirinya sendiri, mengaruniakan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib. Belajar baca dulu, John belajar baca dulu, kamu belajar baca dulu. Jadi jangan kejang-kejang. Aduh, kalian ini udah 9 Saudara-saudaraku yang di teman, coba perhatikan saudara-saudara di teman ya, yang ada 109 ya. Ada orang satu aja kalian bunyi semua. Sebentar. Apa kalian ini? Sebentar. Saudara-saudaraku, Triteos, semua yang di bawah ya, yang 109 orang menonton. Jangan kamu dekati saudara John ya. Nggak usah, Dia saya menyatakan Yesus adalah tumbal ya, saudara-saudara. Jangan mau kamu dekat sama saudara saya ini ya. Dia mengatakan Yesus adalah tumbal. Jadi jangan dekat. Ini pemuja ya, seorang yang biadab. Paling besar. Tuhan Luar itu biasa. Rekam. tiga. Dengar ya, Bukan Tuhan itu Yesus, luar biasa. Bapak menumbalkan Ingat ya. dirinya katanya. Jangan pernah Tidak mengatakan pernah. Tuhan itu ada Tidak tiga pernah. oknum, tiga Umat pribadi, Kristen tiga Yang tahu menyatakan alamat si John, Yesus yang tahu alamat si John, sebagai kasih tahu. tumbal. Ya. ya. Jangan pernah mengatakan Tuhan itu ada Begini tiga. teman-teman, saya katakan Ingat ya, dia ini Tuhan itu mengatakan Esa. dalam Wahyu 5 ayat 7, di situ Allah hewan itu domba Esa. benar. Jangan Jadi pernah si John mengatakan ini, Tuhan itu teman-teman, tiga. Dikit kali Tuhan si John kalian ini tiga. tidak Tujuh betul aja dalam kalian. Saudara-saudaraku, Biar jangan rame. mau berteman. Blok dia, blok akunnya, Bujut jangan kamu. mau berteman ya. Bidat kamu. Tuhan Ini sesat dan biadab. Tuhan itu Yesus dikatakan Bidat dia kamu. tumbal ya. Bidat Saudara-saudara, blok Kalian berhentilah Bidat. mengatakan Tuhan itu tiga. Tidak, memang dia Tuhan Bidat. Allah, Dia Tuhan Bapa, Pak, Tuhan Anak. si John ini katakan Tuhan dalam Roh, Wahyu Tuhan 5 ayat kalian. 7 itu adalah domba beneran. Dengar tuh, si John mengatakan Tuhan bahwa kok Wahyu tiga? 5 ayat 7 di situ hewan domba beneran, bukan Tuhan Yesus. Hewan domba, binatang beneran. Dia tafsir Iya, Wahyu 5 betul. ayat 7. Memang benar yang dilihatnya itu adalah domba. Lu pikir apa yang Hewan dilihatnya? beneran.
Di mana dia Lihat melihat? itu. Yang dilihat itu domba. Sesat. Kemudian dia melihat dia yang duduk di atas tangan, di atas tahta itu memberikan bulukan dengan tangan kanannya. Yang duduk di atas tahta itu pakai apa? Pakai tangan kanan. Dia memberikan kepada anak domba itu. Ya, jadi jelas yang dilihat Yohanes itu yang dia Bidat. tuliskan. Bidat. Kalau dia bilang anak domba, Diam berarti kau, Bidat. anak domba. Bidat. Aduh, Bidat. kau Bidat. ngarang-ngarang aja kau. Bidat. Kau pikir yang tertulis di Bidat. pahanya itu halusinasi. Itu benar yang dilihat oleh Yohanes, bahwa yang tertulis di pahanya itu makanya itu benar-benar dilihat, bukan halusinasi. Ya, Kau yang jangan keluar bawa dari Tuhan mulutnya lama-lama, sebilah ini pedang yang maksudnya tajam Kristen, itu John. benar, Kau itu sesat. bahwa dia Kau dari melihat dulu udah lidahnya sesat, itu kau seperti masuk pedang Kristen, yang kau masih tajam. sesat. Jadi bukan Kau dia jangan bawa halu, Tuhan ke sini, John. Kau jangan bawa Tuhan lama ke sini, sesat. mengadi-adi lu. Ya, Bidat, Tuhan Bidat, itu kau udah jangan jelas. bawa Tuhan Anak lama domba ke sini, Bidat. itu dilihat dia. Bidat, kau jangan bawa Bukan pemahaman bukan halusinasi. ke sini, Bidat. Kamu Bidat, ini kau metafor, jangan bawa metafor. pemahaman semua kita saya lama. Orang-orang jelas dia melihat jelas kok. Penglihatan itu yang dilihat Bidat. Yohanes di Wahyu itu penglihatan, bukan halusinasi. Bapak ditumbalkan, Bidat. Bapak mau kutumbalkan, Bidat. Jangan bandel lah. Bidat. Kalian ini di Wahyu Bapak kau itu tumbalkan, Bidat. apa yang dilihat oleh Yohanes itu dicatat, itulah Bidat. Si John ini penglihatan. bukan bidat lagi. Dia Aduh. sudah bukan Kristen dia. Aduh, Apa ini? parah Kita Kristen dia. bikin kalian kita ini. bikin nama apa ini? Kalian itu bukan pengikut John. Yesus. Yang dibilang Kristen Kita bikin apa bukan namanya? Yesus. Sabarlah kau John, tobatlah kau John, tobat kau John ya. Kalian Tobat kau tidak John ya. menyebut bapak-bapak Tobatlah, Eh, tobat satanik, kau, tobat. satanik. Satanik kita bikin namanya, Tobat kau, ya. kawan-kawan. Satanik ya. Iya benar. Tobat ya John ya. Begini teman-teman, si John ini dia membawa pemahaman Tuhan di agama lamanya masuk ke Kristen. Makanya dia katakan Wahyu 5 ayat 7 di situ dia bilang itu domba beneran bertanduk 7, ada 7 tanduk beneran. Lalu saya tanyakan, lalu ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah, apakah saat itu Yesus berbentuk hewan ketika pembaptisan itu? Kan bingung sendiri dia. Jadi memang beda ini orang ini nggak boleh, ini racun Pak. Saya jujur ini racun, ini si John racun dia. Iya Satanik betul. itu satanik. Sudah jelas itu satanik. Masa pemikirannya Yesus tumbal? Aduh, dari mana nih? Ya gini ya teman-teman ya. Kalau tidak setuju dengan pemahaman kita, jangan diserang narsum saya di report-report. Ini rontok mereka 1, 2, 3, 4. Ini di report semua. Iya ya. Kena Iya. report ya. Tumbang ini bang. Ini Tumben saya nggak kena report ya. Ya. Jadi kita ini kan diskusi. Tumben saya nggak Lama kena. loh kita. Iya, nih lama kok live-nya. Diskusi kita tenang aja. Ya. Masih lumayan loh yang kita hadapi Iya. seperti mereka.